Baik, pada kali ini kita akan mensimulasikan untuk mendapatkan data pada medan listrik ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buka aplikasi yang kita gunakan untuk virtual lab. Di sini aplikasinya ya. Ini kita klik, teman-teman ya, bisa kontrol, kemudian klik pada link pengambilan data. Muncullah ini, kita akan data yang pertama yang kita ambil itu adalah besar muatan tetap, kemudian jaraknya kita variasikan. Nah, di sini misalkan ini bisa kita memudahkan, gridnya kita klik, value-nya kita munculkan, ya. Kita ambil muatan pertama, kita taruh di sini, ya. Dan jaraknya adalah, ya, jadi di sini dua kotak ini adalah 1 meter atau satu kotak artinya 50 cm. Nah, kemudian kita akan ukur di sini ya. Misalkan dengan muatan sensor di sini, ini adalah untuk muatan uji untuk mengetahui medan listrik ya. Jadi muatannya tetap di sini, kita akan variasikan dari titik terdekat di sini, teman-teman ya. Ini adalah jaraknya 50 cm. Misalkan ya, jadi kita tulis ya. Muatannya adalah 1 nano kolom dengan jarak misalkan ya, ini adalah kalau kita buat meter juga boleh. Meter ini artinya 0,5 ya. Di sini sekitar 0,5. Medannya berapa? 31,9. 31,9. Ini satuannya adalah volt per meter. Ini. Kemudian kita variasikan lagi ya, dari jarak 0,5 ke 1 meter ya, 9,01 ya. 9,01 pada jarak 1 meter ya. Dan seterusnya. Nanti teman-teman variasikan ya, intinya adalah jarak ini 1,5 ya. Kemudian di sini berapa ya, ini sekitar 2 meter. Kalau kita bisa menambahkan ini fitur ini. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur jaraknya. Nah, di sini. Nah, misalkan siapa tahu teman-teman tuh ngukurnya begini ya. Di posisi sini berapa? Ya. Dengan jarak 1,74 meter. Nah, untuk memudahkan ya kita gunakan yang di pas di istilahnya milimeter bloknya itu. Ini yang tabel, istilahnya tabel berapa ini? Tabel 3. Ya, nanti kalau sudah lengkap maka mendapatkan data tabel 3 itu. Nah, seperti ini ya. Muatannya intinya adalah besar muatan tetap ya. Kalau besar itu kan bisa nanti kita mutlakkan ya. Cuma besarnya 1, 1, 1, jaraknya sekian sekian nanti ditulis. Kalau misalkan ini kok ada negatifnya bagaimana? Ini kita reset ya. Kita ganti dengan ini ya. Nah, kita sensor juga. Ini bukan cuma ngitung besarnya ya. Nah, jadi kalau tadi positif, ini arahnya tadi kan keluar. Ini kalau negatif arahnya pada muatan uji itu menuju ke muatan sumber. Nah, ini sama juga. Ini adalah value-nya kita munculkan ya. Ini juga bisa ya. 0,5, 1 meter, 1,5 ya, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mutlakkan di dalam Excel-nya. Kemudian untuk yang tabel keempat, ini adalah jaraknya tetap, tapi besar muatannya yang ditingkatkan atau divariasi. Nah, kita kembali ke sini, kita reset dulu, ya, kita gridkan. Nah, kemudian jaraknya kita asumsikan di 1, misalkan ya. Ini kita kontrol, jaraknya tetap. Ini adalah muatan 1. Kemudian bagaimana biar jadi 2? Maka kita klik ini, kemudian kita tempatkan sini, kita drag ya. Kita klik, set. Nah, ini muatannya sudah menjadi 2 nanokolom. 3 bagaimana? Sama, ini klik, menjadi 3 ya.
3, kemudian 4 juga sama, tambahkan tuh. Nah, kemudian 5. Nah, ini. Jadi kalau kita 5 kali taruh di sini berarti ini besarnya 5. Kalau kita pisahkan ya ini ada 5. 1, 2, kelihatan 2 dah. Nah, ada 5. Ini adalah cara paling bisa kita simulasikan untuk menggambarkan medan listrik itu. Sehingga kalau sudah lengkap maka mendapatkan data ini ya, muatan 1, 2, 3 sampai 5 besarnya berapa kita tuliskan. Nah, tabel yang kelima adalah kita variasikan baik jarak maupun besar muatan. Ya, jadi kita riset dulu ya. Ini muatan 1, kemudian value-nya ini kita jaraknya sini kita tulis ya, muatan 1 besarnya sekian, misalkan di sini ya. Ini kan sekitar 1 nano ya, 1 nano kolom dengan jarak sekitar 2 ya, 2 meter. Kita tuliskan ya. Nah, tadi ini ya, ini kita buat muatannya tetap ya. Ini tadi 1 nano, ini divariasikan. Kalau ini variasi semuanya. Misalkan ini kita contohkan tadi jaraknya 2 meter. 2 meter. Nanti ini paskan ya. 2 meter, kemudian muatannya 1 nano kolom. Ini mungkin kasih satuan dulu ya. Meter. Ini adalah nano kolom ya. Ini besarnya di sini 2,28. Kita variasikan lagi, misalkan ini jaraknya adalah 2,5 meter. Besar muatannya 2 ya. 2,5 tuh di sini ya, karena skalanya 1 meter 2 blok kan. Ini 1, ini 2, 2,5. Kemudian kita ingin muatannya besar 2. Ini tadi baru 1, maka tambahkan ini sini. Nah, jadi 2. Kita tulis ternyata medannya besarnya 2,93. Kemudian kita ingin variasi lagi, misalkan muatannya tetap 2, tapi di sini saya buat menjadi setengah meter. Nah, 0,5 meter itu 77,7. Nah, ini kita tulis ya. 0,5 ini besarnya, ini masih 2 ya, ini 77,7. Ini. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan ini kan tadi 2 ya, 2. Kita tambahkan 3 nano kolom, jaraknya misalkan di sini ya. Kita buat jaraknya jauh. Nah, 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. 3 meter. Tulis 3 meter, 3 nano kolom itu medannya 2,99. 2,99. Nah, ini artinya intinya adalah teman-teman diminta untuk variasi R dengan Q. Ya, silakan divariasikan. Nah, tagihannya adalah buat grafik hubungan E dengan R. Ya, E dengan R untuk besar muatan tetap. Ya. Kemudian E dengan Q, ya tabel 3 dia, tabel 3 kan ini ya. Muatannya tetap, jadi R dengan E. Yang sini adalah jarak muatannya tetap, Q dengan E bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah E versus Q per R kuadrat. Artinya teman-teman diminta untuk membuat kolom lagi tambahan ya. Nanti pakai Excel Q dibagi R kuadrat berapa. Nah, berikutnya kita akan coba gambarkan grafiknya. Ya, kita hapus dulu misalkan ya, contoh. Jadi pada tabel 3 itu kan diminta untuk membuat grafik E versus dengan R pada muatan tetap. Ya, besarnya ya. Besar itu ya 1, tapi jenisnya bisa positif bisa negatif. Sehingga kita mutlakkan ya, sama dengan ABS. Kurung buka, kita klik sini, tutup, enter. Nah, kita pastikan. Nah, kemudian jarak yang kita ukur ini adalah data hasil simulasi.
Kemudian caranya kita blok dua kolom ini sama dengan yang tadi, kita insert dengan chart ya. Kita elemennya kita munculkan, sumbunya dimunculkan ya. Kemudian error barnya dimunculkan, trendline kita pilih more option ya. Kita akan membandingkan kalau linear ya, maka R-square-nya 0,6 jelek ya. Maka kita akan mengubahnya mungkin power. Nah, kalau power berapa R-square-nya? Nah, bagus nih kalau 1. Jadi 1 itu perfect antara data yang kita plot dengan jenis grafiknya itu pas. Nah, biar lebih lengkap, maka di sini teman-teman ya, istilahnya munculkan grafiknya. Ini kan belum muncul grafiknya. Oh, mungkin pakai ini. Nah, pilih trend line. Nah, kita pilih yang power ya, power. Kemudian kita display persamaan. Nah, di sini. Jadi untuk yang jenisnya power itu persamanya adalah Y sama dengan 33,646 X pangkat min 1,961 atau ya X-nya adalah X pangkat min 2 atau Y sama dengan konstanta dibagi X kuadrat. Ini. Sehingga persamaan atau data ini memenuhi hubungan ya. Jadi medan listrik berbanding X pangkat min 2 atau berbanding terbalik kuadratis. Kemudian data yang sama, data yang ini ya, jadi jaraknya tetap, kemudian besar ini versus dengan E, maka dengan cara yang sama dapatkan ini ya, pastikan R-nya harus mendekati 1 ya. Kemudian yang kelima ya, variasi jarak dan besar muatan ya. Jadi Q-nya variasi, R-nya juga variasi, diminta adalah Q per R kuadrat. Maka teman-teman, ya kali ini kan jelas ya, sama dengan ABS tadi, kalau melihat besarnya saja. Nah ini, yang sini adalah ini, kemudian ini dibagi dengan R dikuadratkan. Nah, ini kita pastikan tarik ke bawah. Ya, ketemunya ini, yang ini adalah hasil pengukuran simulasi. Misalkan kita hapus dulu ini ya, slide, kita blok, kita insert grafik. Nah, jenisnya kemudian kita ini bisa juga seperti ini ya, klik kanan pada mouse, add trend line. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau linear ya, linear ini bentuknya kita munculkan. Wah, ini bagus banget ya. Kemudian kita munculkan aksis title, kemudian error barnya. Nah, di sini setelah ini kita lengkapi grafik hubungan E versus Q per R kuadrat. Ya. Ini adalah Q per R kuadrat. Yang sini adalah medan listrik atau E. Mungkin satuannya tadi kan volt per meter. Ya. Kalau ini satuannya tentunya ya muatan ya, nano kolom dibagi dengan meter kuadrat. Itu. Oke, nanti silahkan semuanya menyesuaikan. Itu.